Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Dwi Artika dengan NIM 2503061119. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses peredaran darah ataupun kardiovaskular yang terjadi di dalam core ataupun jantung, di mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MPIPM. Nah, kali ini saya telah menyiapkan preparat berupa core ataupun jantung dari ternak unggas, yaitu dari Gallus domesticus. Jantung ini memiliki 4 bagian, ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister, di mana pembahasan lebih lanjut mengenai peredaran darah ini akan saya jelaskan menggunakan bantuan dari gambar. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan bantuan dari gambar ataupun skema peredaran darah. Pada gambar ini terdapat paru-paru, ada pulmonalis dexter dan juga pulmonalis sinister. Nah, proses peredaran darah itu pertama kali terjadi pada jantung bagian kanan, tepatnya pada ventricle dexter. Nah, ventricle dexter ini memiliki fungsi untuk memompa darah menuju ke pulmonalis, di mana untuk melakukan proses atau terjadinya oksigenasi. Nah, dari ventricle dexter ini darah akan diangkut menuju ke arteri pulmonalis, di mana arteri pulmonalis ini akan mengangkut darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Setelah dari arteri pulmonalis, darah akan masuk ke kapiler pulmonalis, di mana pada kapiler pulmonalis ini terjadi dua proses, di mana CO2 akan dilepaskan melalui hembusan napas, dan kemudian darah yang diangkut oleh pulmonalis tadi akan menyerap banyak oksigen sehingga darah berubah menjadi kaya akan O2 atau oksigen. Nah, setelah dari kapiler pulmonalis ini, darah akan menuju ke jantung bagian kiri, di mana diangkut oleh vena pulmonalis. Jadi, vena pulmonalis ini membawa darah yang kaya akan oksigen untuk menuju ke atrium sinister atau serambi kiri. Nah, pada atrium sinister ini darah akan dialirkan lagi untuk menuju ke ventricle sinister, di mana ventricle sinister ini juga berfungsi untuk memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh, di mana darah akan dibawa oleh aorta dan kemudian akan bercabang menjadi dua yang namanya adalah arteri. Darah akan dialirkan ke bagian bawah tubuh dan ke bagian atas tubuh. Pada bagian bawah tubuh, darah akan berada pada daerah perut dan kaki, sedangkan pada bagian atas tubuh akan berada pada daerah kepala, dada, dan juga tangan. Nah, setelah darah tadi berhenti di bagian atas tubuh ini, maka darah akan berhenti di kapiler. Nah, di sini terjadi perubahan, darah yang kaya akan oksigen tadi akan berubah lagi menjadi darah yang kaya akan CO2. Nah, darah yang telah kaya akan CO2 tadi akan masuk lagi kembali ke jantung, tepatnya pada atrium dexter, di mana darah ini diangkut atau dibawa oleh vena cava superior. Pada bagian atas yang mengangkut darah tersebut adalah vena cava superior, sedangkan pada bagian bawah yang mengangkut darah tersebut untuk masuk ke atrium dexter adalah vena cava inferior. Nah, setelah darah tadi masuk ke atrium dexter, darah akan dialirkan lagi ke ventricle dexter dan mengulang proses yang telah terjadi. Proses ini akan terus berulang selama jantung kita masih berdetak atau selama kita masih hidup. Nah, sekianlah yang dapat saya jelaskan mengenai proses dari peredaran darah atau kardiovaskular. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.